Sing ini. Para pepunden, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, teman-teman muda, remaja, dan anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera untuk Anda semua, berkah dalam. Semoga hati kita selalu menyala karena kebaikan Allah dalam Yesus Kristus yang menyertai hidup kita. Saya lahir dari keluarga Katolik di Kampung Sengkan, Jalan Kaliurang, kilometer 7. Bapak simbok saya Katolik, saya 10 bersaudara. Dan hampir lingkungan keluarga saya dan tetangga semua Katolik. Sejak kecil ikut pelajaran agama, para suster CB, novis, dekat dengan frater-frater MSF di Banteng. Sehingga sejak kecil ya kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi romo. Karena lingkungan sekitar saya membentuk saya. Keinginan untuk masuk seminari karena dekat dengan frater-frater Seminari Tinggi Santo Paulus dan juga frater-frater MSF. Itu keinginan dan cita-cita saya pada masa kecil. Lalu saya masuk Seminari Mertoyudan dan akhirnya memilih menjadi calon imam Keuskupan Agung Semarang. Mengapa Projo? Ya karena yang saya kenal juga imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Ingin dekat dengan umat, ingin melayani gereja lokal, gereja Keuskupan Agung Semarang, dan ambil bagian secara nyata dalam dinamika umat Allah Keuskupan Agung Semarang. Saya ditabiskan tanggal 12 Agustus tahun 1992, bersembilan saya ditabiskan. Sekarang ini Bapak Uskup Agung Semarang, itu angkatan saya tabisan dan sejak Seminari Mertoyudan. Saya bersyukur penugasan pertama sebagai imam diosesan di Paroki Maria Assumpta Klaten. Itu tahun madu saya, tahun cinta saya untuk menghayati imamat dalam bimbingan Romo Marti Suwegno dan romo-romo yang lain. Bagi saya kesempatan istimewa untuk mengalami dan bekerja di tengah-tengah umat. Dan sesudah saya 3 tahun bertugas di Paroki Maria Assumpta Klaten tahun 92 sampai 95, Bapak Uskup mempercayai saya untuk menjadi staf Seminari Menengah Mertoyudan selama 7 tahun. Bagi saya itu menjadi kesempatan untuk mendampingi para seminaris, mengarahkan hidup, dan juga semakin mencintai Keuskupan Agung Semarang. Teman-teman muda, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, saya ditawari oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Romo dos pundi menawi panjenengan tugas wonten paroki malih. Saya langsung mengatakan, sendika Bapak Uskup, saya siap untuk melayani dan membantu Bapak Uskup, dan paroki Pugeran dipercayakan kepada saya. Malam hari itu juga ketika Bapak Uskup menugaskan saya di paroki Pugeran, sembahyang rosario saya untuk paroki Pugeran. Karena saya percaya perlindungan Bunda Maria dan penyertaan hati kudus Tuhan Yesus akan membantu saya dalam melayani umat Allah di paroki Pugeran. Juga kebiasaan saya setiap hari berdoa rosario dan koronka untuk persembahan hidup saya sebagai imam. Juga umat yang dipercayakan kepada saya maupun juga para frater, seminaris atau teman-teman muda. Pertama kali datang di paroki Pugeran, yang saya lihat dan saya saksikan, wow, luar biasa. Pembangunan, segala sesuatu ditata dengan baik. Saya mengatakan, kloso gumelar, karpet merah sudah dipersiapkan. Karena umat Allah paroki Pugeran, romo-romo, Dewan Pastoral Paroki, luar biasa. Anda mempersiapkan, Anda menata paroki ini dengan bagus. Maka sekarang ketika saya ditugaskan oleh Bapak Uskup di paroki Pugeran ini, apa yang ingin saya persembahkan bersama umat, bersama Dewan Pastoral Paroki, para aktivis, teman-teman muda dan anak-anakku yang terkasih, apa yang bisa kita buat? Mari kita menempatkan paroki ini dalam konteks Keuskupan Agung Semarang dan berada di teritori Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul dan sekitarnya. Bapak Uskup dalam Ardas ke-8 dalam garapan kita
ingin mengembangkan 5 hal: katolisitas, pewartaan, kebangsaan, kerjasama yang sinergis, dan kompetensi yang profesional. Mari itu kita garap. Sambil melihat apa yang selayaknya kita persembahkan untuk paroki tercinta. Bapak Uskup juga mengajak kita semua untuk mengadakan 3 pemulihan. Saya masih menata, melihat, mengamati apa yang terjadi. 3 pemulihan. Pemulihan dalam hidup menggereja. Peribadatan kita yang terbatas, sederhana, harus ada katekese kreatif. Terima kasih teman-teman muda Padoan membuat katekese untuk anak-anak, untuk generasi berikutnya. Dan Anda para aktivis yang mudeng IT membuat itu. Pemulihan kesejahteraan umat karena pandemi harus menjadi kerja kita semua dan diwujudkan dalam semangat solidaritas dan bela rasa. Tias dalem Yesus Maha Suci, hati kudus Tuhan Yesus menjadi pedoman bagi kita untuk menunjukkan hati kita yang terbuka bagi siapapun. Dan yang ketiga, pemulihan dampak psikologis. Lebih istimewa dari itu, Paroki Pugeran mempunyai tanggung jawab sejarah. Peringatan 50 tahun Paroki Pugeran, Bapak Julius Kardinal Darmo Atmojo SY dan Sri Paduka Pakualam ke-9, waktu perayaan 50 tahun paroki ini meminta supaya Gereja Pugeran menjadi gereja yang melestarikan budaya dan juga terbuka kepada nilai-nilai budaya Jawa. Maka mari para seniman, Anda semua yang mudeng budaya Jawa, mari kita kembangkan. Siapapun Anda, ambil bagian secara nyata, tentu juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Upaya kita bersama teman-teman muda dan siapapun yang ambil bagian di dalamnya, mari membuat kreativitas Anda, upaya-upaya Anda, hati, budi, peduli, dikembangkan. Kalau ada kreativitas, mari kita kembangkan. Kalau nanti ono sing kleru, ya diapura, saling ngapura, lalu memperkembangkan. Sing digoleki Gusti Yesus, melu Gusti Yesus, bukan melu romone tok, bukan melu kancane tok, melu Gusti Yesus, supaya kerajaan Allah makin hadir secara nyata dan disengkuyung oleh siapapun. Berkat Tuhan menyertai Anda semua.